Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa IAIN Bukit Tinggi yang sedang melakukan kegiatan kuliah kerja nyata tahun 2021 ini, progres saudara adalah sudah berada pada minggu keempat. Oleh sebab itu, tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Sebagaimana kita sepakati bahwa program kegiatan kuliah kerja nyata tahun 2021 ini adalah berbasis penguatan ilmu pengetahuan, di mana masing-masing saudara peserta kuliah kerja nyata menyelesaikan sebuah artikel berbasis kampung halaman dan berperspektif keprodian. Baik, pada minggu keempat ini kita coba salah satunya mereview atau melihat kembali atau mengevaluasi kembali daripada judul, di mana judul sebuah artikel itu walaupun dia dibuat pada urutan kedua munculnya, tetapi dibaca orang atau ditulis dia merupakan urutan yang pertama, karena urutan pertama dari pembuatan sebuah karya ilmiah atau artikel itu adalah permasalahan, tetapi yang ditulis di awal sekali dari sebuah artikel itu adalah judul. Judul itulah yang pertama sekali dibaca oleh orang, sekalipun dia muncul daripada permasalahan. Oleh sebab itu, kita evaluasi judul itu kembali. Apakah judul yang ditulis itu sudah sesuai dengan isi dan ketentuan format yang kita sepakati? Itu pastikan betul. Jika belum, masih bisa untuk berubah, masih bisa untuk diperbaiki. Sebab sebuah judul itu harus menunjukkan kepada substansi. Tidak mungkin judulnya A, isinya B. Tapi kalau judulnya A, isinya tentu pasti A juga. Artinya apa? Judul menunjukkan representasi atau yang mewakili daripada apa yang ditulis, dibahas di dalam sebuah artikel tersebut. Maka saya menyarankan tentang untuk penyempurnaan judul itu, lakukanlah diskusi secara bersama dalam sebuah kelompok. Sebab begini, di masa-masa judul itu masih bisa perbaiki, sebab judul itu harus menunjukkan kepada sesuatu hal yang dibahas dan harus ditulis dengan sangat menarik sehingga orang tertarik pula untuk membacanya. Judul apakah sudah dirasakan rasanya mewakili daripada isi? Kalau perlu, judul itu menunjukkan sesuatu hal yang baru, inovatif, dan kreatif. Secara psikologis, orang ingin melanjutkan membaca sesuatu itu karena dipengaruhi oleh judul dari salah satunya. Oleh sebab itu, saya sarankan kita masing-masing kelompok, masing-masing anggota kelompok berdiskusi kembali untuk membicarakan judul daripada masing-masing anggota kelompok itu. Kita kuliti kembali secara bersama judul-judul yang sudah diselesaikan tersebut. Harus diperhatikan, jangan sampai judul tidak menunjukkan tentang apa yang ditulis atau dibahas. Itu amat perlu. Tidak mungkin, kata saya, yang diajukan judulnya A, isinya B. Itu tidak mungkin sekali. Sebuah judul dia akan menunjukkan apa yang dibahas atau yang menjadi substansi dalam sebuah tulisan tersebut. Lanjut. Seterusnya, apa yang harus dilakukan pada minggu keempat ini tentang judul itu? Saya menyarankan baca kembali dengan cermat judul yang sudah diajukan itu. Lagi-lagi perlu barangkali untuk didiskusikan berkelompok. Judul-judul individu-individu ini kita kuliti secara bersama dalam sebuah diskusi kelompok. Nah, ada keuntungannya
jika judul-judul itu didiskusikan secara bersama kembali dalam sebuah kelompok, di mana sebuah kelompok ini akan mendapatkan inspirasi tentang judul buku yang akan diterbitkan. Judul buku, kata saya tadi, juga harus mewakili semua daripada isi daripada buku tersebut. Isi dari buku adalah semua artikel-artikel yang diselesaikan secara individu oleh anggota kelompok. Oleh sebab itu, diskusikan judul-judul yang ada pada masing-masing anggota kelompok ini. Kalau masih perlu diperbaiki, perbaiki. Ya, dari judul itu juga sudah bisa direka-reka, sudah bisa dirancang cover dari buku yang akan saudara terbitkan. Cover itu juga harus menunjukkan kepada isi daripada buku tersebut, harus menunjukkan atau harus mewakili daripada isi daripada buku itu. Jangan ciplak cover itu, tetapi cover itu harus kita modifikasi sesuai dengan isi buku yang disusun. Nah, apa keuntungan dari mendiskusikan secara bersama kembali judul-judul daripada masing-masing anggota kelompok ini? Pertama adalah untuk mendapatkan judul-judul individu yang bagus itu kembali. Judul-judul individu masih bisa dirubah, disesuaikan dengan isi yang ditulis. Oleh sebab itu, lakukan perbaikan jika masih diperlukan, sehingga judul daripada artikel itu menarik dan sesuai dengan apa yang ditulis. Yang kedua, dari mendiskusikan judul-judul itu, maka sudah lahir sebuah rancangan judul buku yang akan diterbitkan secara bersama dalam sebuah kelompok. Judul buku tentu merepresentasikan atau mewakili daripada apa yang ada di dalam buku itu sendiri. Isinya yaitu artikel-artikel daripada masing-masing anggota kelompok. Maka dengan mendiskusikan judul daripada artikel yang ditulis masing-masing kelompok tadi, maka sudah mendapatkan gambaran secara bersama pula tentang judul buku yang akan diterbitkan. Di samping itu juga akan mendapatkan rancangan cover daripada judul-judul yang sudah didiskusikan tadi. Sebab cover itu juga merepresentasikan daripada substansi dari sebuah buku. Artinya apa? Cover yang kita rancang tidak akan jauh nuansanya atau bentuknya atau desainnya daripada apa yang ada diceritakan atau dimuat di dalam sebuah buku itu. Dari melihat cover itu, orang sudah bisa mereka-reka sesungguhnya isi buku itu adalah mencerminkan kepada cover yang dibuat. Jangan cover itu diciplak punya orang, tetapi modifikasilah cover itu dengan baik, desainlah cover itu dengan baik. Jadi itulah keuntungan-keuntungan jika dilakukan evaluasi judul itu secara berkelompok. Demikian saja dulu kita evaluasi satu step daripada progres saudara, yaitu judul. Nanti akan kita lakukan lagi evaluasi atau review pekerjaan yang sudah selesai itu tentang pendahuluan. Mudah-mudahan penjelasan kali ini dapat mencerahkan dan sukses dalam ber-KKN dan menghasilkan sebuah kontribusi yang besar dalam kegiatan ini. Baik,
Sekali lagi saya ingatkan, tetap bersemangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.